Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, ahlinya mic bundle. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan membuat power supply simetris untuk nanti kita mensuplai tone control yang simetris ataupun rangkaian-rangkaian elektronik yang lain yang simetris teman-teman. Di sini tentunya saya sudah siapkan satu buah trafo, ini bekas teman-teman yang masih hidup, yang saya copot dari alat lain ini teman-teman. Mereknya ini Asahi, tegangan input 0 dan 110. Kemudian di sini ada CT 6, 9 dan 12 volt. Dan ini dia rangkaian. Di sini saya beli online juga. Ini ada labelnya, mereknya HRS teman-teman, Professional Audio Sound System. Di dalamnya ini ada rangkaian, ini dia PSO simetris teman-teman, dengan tipe HS020. Nah di sini kita tinggal menyambungkan, di sini ada yang sebelah kanan ini ada input dari trafo nanti CT 15 volt 15 volt. Nah, karena di sini saya punyanya CT 12 volt, nanti akan saya supply dengan 12 volt, teman-teman. Kemudian outputnya di sebelah kiri ini. Jadi di sini nanti ada output negatif, ground dan output positif. Langsung saja kita praktekkan cara menggabungkannya. Nah, tentunya yang di sini untuk dari input 0 dan 220 ini kita buatkan kabel seperti ini teman-teman. Ini dia steker, ini menuju ke stop kontak listrik 220 volt, dan di sini ada kabel. Nah di sini saya gunakan hanya kabel yang kecil teman-teman, karena ini saya hanya sekedar percobaan. Jadi nanti kalau untuk yang dipakai untuk jangka yang lama, itu saya sarankan untuk kabelnya teman-teman menggunakan kabel yang lebih bagus dari ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk input dari tegangan 0 dan 220 volt ini kita hubungkan ke steker ini teman-teman, kabel kemudian ke steker. Saya langsung praktekkan. Saya solder dulu kabelnya biar mudah nanti untuk menempel di trafonya. Dikasih T0 dulu seperti biasanya teman-teman. Nah, kemudian di sini karena di trafonya ini sudah ada T0-nya, ini saya lebih mudah. Jadi ini kita tinggal menempelkan dan menyoldernya, ini sudah kuat merekatnya teman-teman. Yang satunya ini juga. Nah, jadi yang ada di trafo ini, yang tertulis 0, 110, 220. Nah ini karena listrik di tempat saya ini 220 volt, maka yang saya hubungkan ini teman-teman 0 dan 220. Jadi ini saya hubungkan ke steker seperti ini. Cara menyambungnya saya kira teman-teman sudah bisa ya. Oke. Atau perlu dipraktekkan? Wah, saya kira tidak perlu itu. Nanti kalau pengen melihat, atau gini aja, saya buka supaya teman-teman bisa tahu dalamnya di steker itu pemasangannya seperti apa. Saya buka supaya yang belum pernah ini bisa tahu ya teman-teman, karena ini sudah saya sambungkan. Jadi ini saya tinggal membukanya seperti ini. Nah, jadi kabelnya ini saya hubungkan di sini teman-teman. Di ini 1 dan 2 yang terhubung dengan ujung-ujung logam ini dengan cara dibaut ini teman-teman. Nah, bagaimana cara memasangnya di sini? Wah, ini langsung saja saya buka dengan obeng yang cukup tidak terlalu besar ini. Saya pakai obeng yang ini. Jadi caranya di sini, cara menyambungkannya, kabelnya ini kita kelupas dulu. Bagi yang belum tahu ini ya. Jadi kabelnya kita kelupas dulu. Kemudian kita tekuk jadi 2 ini di kabelnya ini, supaya nanti bautnya ini bisa menjepit kabel ini. Kalau kabelnya terlalu kecil, bautnya ini kemungkinan tidak bisa menjepit. Nah, kemudian kita masukkan teman-teman di sini. Kita masukkan di sini.
Oke. Kemudian kalau sudah masuk, jangan yang masih ada kulitnya ini jangan ikut masuk full ya teman-teman. Yang masuk di sini hanya ini dia, hanya yang ada tembaganya ini yang sudah dikelupas. Kemudian dibaut, kita kencangkan, kita kira-kira saja sudah kencang. Jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang nanti kabelnya bisa putus teman-teman. Oke, yang penting sudah bisa terhubung ini, dan ketika kita tarik ini nggak lepas. Nariknya jangan terlalu kencang juga, karena nanti bisa putus. Nah, karena ini sebenarnya untuk penjepit kabel teman-teman, kalau kabelnya besar. Nah, karena kabelnya yang saya gunakan ini hanya kecil, atau kemungkinan bisa saya tekuk dulu ini, saya jepit supaya nanti tidak tertarik untuk kabelnya ini, karena kabelnya hanya kecil. Di sini biar jelas sekalian teman-teman. Ini saya tekuk jadi dua seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, saya tekuk gini supaya bisa dijepit oleh penjepitnya ini. Gini, gini, dan gini. Oke, setelah ini kita kencangkan bautnya supaya nanti kabelnya kalau ketarik itu nggak langsung menarik di bagian yang di baut ini teman-teman. Langsung kita kencangkan. Oke, sudah ini. Oke. Jadi gini, untuk kabelnya itu nggak dihubungkan dengan yang ini ya. Kalau dihubungkan dengan ini nanti nggak bisa connect dengan tegangan AC-nya. Oke, langsung kita kembalikan. Nah, ini ada lubang baut. Nah, lubang baut ini kita juga letakkan di sini. Ini yang lubang baut ini juga. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Set. Nah, kalau sudah rapat masuk semua seperti ini, kita pasang bautnya. Oke, saya kira sudah jelas dan mudah untuk dimengerti ini teman-teman ya. Nah, lama nggak apa-apa, yang penting nanti teman-teman yang mungkin masih awam dan belum pernah ini bisa jelas. Nah, kemudian di rangkaian ini, di sini untuk tegangan yang di output trafo ini, di sini saya ambilkan nanti yang 12 volt. Nah, supaya mudah untuk disolder nantinya, di trafonya ini kita solderkan dengan T0 dulu ini teman-teman ya. Sini, oh sebentar, kurang jelas ini, atau terlalu tinggi ini kameranya. Saya turunkan ya. Sebentar. Oke. Nah, gini. Ini kita solderkan dulu dengan T0. Seperti ini, yang satunya juga. Biar nanti kita tinggal masang kabelnya itu mudah, teman-teman. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah, kita pasangkan kabelnya. Kabelnya juga kita kasih T0 dulu setiap ujung-ujungnya, disolder dulu. Biar nanti kita tinggal menyolder tanpa menambahkan T0 lagi, bisa menempel sempurna dan benar-benar kuat teman-teman. Seperti ini caranya, seperti yang di video-video sebelumnya ya. Jadi ini T0 dan kabel ini kita pertemukan, kemudian kita lelehkan dengan solder seperti ini teman-teman. Oke, 3 buah kabel. Oke. Nah, kemudian kita pasangkan di kitnya ini dulu kabelnya. Ini yang CT, ini yang ini biar mudah nanti. Ini yang 15 volt kita solder sini. Bentar, biar jelas saya zoom. Nah, ini kabelnya disolderkan di sini. Jadi ini kabelnya dimasukkan, kemudian
disolder. Oke, biar rapi sekalian. Karena di sini power supply ini nanti kemungkinan akan kita gunakan berulang-ulang supaya tidak mudah jebol PCB-nya. Ini kita masukkan di lubangnya ini. Oh, kurang. Belum kebesaran ini. Saya buka lagi kabelnya. Nah, ini yang 15 volt ini saya kasih kabel kuning ini teman-teman ya, yang warna kuning. Nanti untuk CT nya saya kasih kabel warna hijau. Nah, yang warna hijau ini untuk yang di CT nya. Nah, pasangkan seperti ini, kemudian disolder. Nah, oke. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini kita hubungkan outputnya, teman-teman. Outputnya di sini saya gunakan kabel yang warna merah ini nanti untuk positif. Ini saya punya 3 buah kabel. Kemudian yang warna hijau nanti kita ground atau CT, yang warna kuning untuk negatifnya, teman-teman. Oke, langsung saya hubungkan di sini. Output yang merah positif, kita solder. Bentar. Oke. Kemudian yang tengah ini G, ini yang hijau. Kemudian kita solder juga. Hijau. Kemudian yang negatif ini negatif ini kabel warna kuning. Kabel warna kuning kita solderkan di sini. Nah, oke. Kabel warna kuning. Nah, sudah ini teman-teman. Jadi di sini nanti untuk yang sebelah kanan ini ada kabel warna hijau. Ini terhubung nanti dengan CT, kemudian kuning-kuning ini dengan saya hubungkan dengan 15 volt. Karena trafo saya hanya 12 volt, nanti saya hubungkan dengan tegangan yang 12 volt. Kemudian di sini outputnya ini sengaja saya buat kabelnya panjang ini, teman-teman ya, supaya nanti kalau untuk percobaan dikit itu bisa kita lebih leluasa. Sini ini untuk positif, negatif, ground, kemudian negatif. Langsung saja. Kemudian yang ini kita hubungkan ke trafonya, teman-teman. Kita hubungkan ke trafo. Yang kuning-kuning ini kita hubungkan ke 12 volt. 12 volt. Kemudian yang hijaunya ini ke CT. Hijaunya ke CT, dan ini kita sudah jadi, teman-teman. Kita tinggal mencobanya, berapakah nanti tegangan yang dihasilkan outputnya. Karena di sini saya gunakan tegangan 12 volt, tidak 15 volt seperti yang direkomendasikan di sini di tulisannya ini. Kita akan mencoba mengetesnya. Saya tinggikan dulu ini. Oke. Kita dekatkan sini. Kemudian ini outputnya nanti kita ini kita tes menggunakan multitester, teman-teman. Sudah. Cara menghidupkannya ini kita tinggal mencolokkan steker ini ke tegangan 220 volt. Langsung saya colokkan dulu.
Di sini saya menggunakan stafel teman-teman, jadi tegangan yang ada di stafel itu 225 kurang lebih. Jadi kalau langsung ini tegangannya kurang, jadi kemungkinan nanti tegangan di output dari trafo ini juga kurang. Langsung saya hidupkan dulu, saya tancapkan di stop kontak. Kemudian dan di sini sebelum saya tes, ini teman-teman harus berhati-hati. Jadi karena di tegangan yang di sini di sekitar 0 dan 220 volt ini bisa nyetrum. Jadi teman-teman jangan sampai menyentuhnya. Ini ya. Supaya lebih aman bisa kita pasangkan solasi atau lakban. Ini saya letakkan di sini dulu. Nah, kemudian di multitesternya ini saya hubungkan ke arahkan ke DC 60 volt. Karena di sini nanti untuk tegangan yang saya ukur tegangannya sekitar tidak ada 60 volt, tapi supaya lebih aman jadi ini saya arahkan ke 60 volt teman-teman. Nah, ini ground kita coba tes ke positifnya berapa volt ini teman-teman. Agak susah ini. Positifnya saya tempelkan di sini. Ground ke positif berapa volt kira-kira? 14,9 volt teman-teman. Ground ke positif 14,9 volt. 14,9 volt. Kemudian negatif ke ground berapa ini? Ground ke negatif ini aja. Nah, negatif 14,88. Kalau negatif ke ground 14,8788. Jadi sudah mendekati, dan ini kita sudah mendapatkan tegangan simetris teman-teman. Jadi tegangannya di sini nanti kita bisa mensuplai tune control kita bisa gunakan untuk mensuplai tune control tune control sampai belibet ini, supaya nanti bisa bekerja. Karena kalau tune control CT kita suplai dengan tegangan non CT tanpa kita modifikasi, itu tidak bisa bekerja teman-teman. Nah, seperti ini kita pembuatan adaptor simetris. Jadi supaya mudah, itu kita beli kitnya seperti ini dan juga trafo, dan kita tinggal memasangkan kabel-kabelnya. Jadi ini sangat mudah sekali, teman-teman bisa lihat. Ini saya cabut dulu ya, supaya tidak nyetrum. Nah, jadi pemasangannya sangat mudah sekali seperti ini hasilnya. Dan di sini untuk kabel outputnya, ini ya, kabel outputnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah dengan kurang lebih caranya seperti ini ya. Akan lebih mudah ketika kita membeli kit seperti ini dengan harga yang cukup murah. Ini di toko online saya beli kurang lebih tidak sampai 15.000 ini teman-teman. Kita sudah bisa mempunyai kit seperti ini. Dan untuk trafo ini sekarang saya kurang tahu harga pasarannya berapa yang 1 ampere seperti ini. Yang jelas sekarang barang-barang sudah naik. Oke, sementara sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk di video-video berikutnya saya akan menggunakan kit ini untuk mensuplai rangkaian tune control misalnya, ataupun yang membutuhkan tegangan simetris dengan kebutuhan daya yang kecil, karena ini trafonya hanya 1 ampere. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf tentunya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.